Kemenangan yang diraih pada hari Minggu kemarin membuat JK melenggang ke partai final Road to UFC. Dengan demikian, kans untuk mengantongi kontrak kerja sama dengan UFC juga semakin membesar. Jika skenario kemenangan berjalan mulus, JK bakal jadi petarung Indonesia pertama yang berlaga di ajang MMA kelas dunia tersebut, dan namanya akan bersanding dengan para jagoan di divisinya saat ini, yaitu divisi ringan, di mana di sana ada Islam Makhachev sebagai pemegang sabuk yang baru saja dinobatkan, Beneil Dariush, Justin Gaethje, Dustin Poirier, dan beberapa petarung elit lainnya di kelas ringan UFC. JK Saragi, pria muda yang kini berusia 27 tahun asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadikan juara divisi ringan saat ini Islam Makhachev sebagai patron atau teladannya. Telah menekuni olahraga bela diri sejak masih duduk di bangku SMP dengan cabang olahraga wushu. Dan meskipun dari cabang olahraga itu tidak sedikit yang berujung kekalahan, namun akhirnya petarung dengan julukan si tendangan maut ini mampu mengeksekusi karirnya hingga menuju partai final Road to UFC yang menurut informasinya akan digelar pada Februari 2023 di Korea Selatan untuk mengikat kontrak dengan Dana White, dan pemenangnya akan tercantum di divisi kelas ringan tingkat dunia UFC. Setelah sukses menaklukkan Kwon Bin asal Korea Selatan saat laga baru berjalan 2 menit 40 detik di partai semifinal, JK kemudian melaju ke final dan kali ini akan menghadapi petarung asal India, Anshul Jubli, yang memiliki ukuran tubuh jauh lebih tinggi dibanding JK Saragi. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya akan banyak berharap untuk kemenangannya di putaran final mendatang. Karena dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia, belum ada satupun petarung MMA-nya yang berhasil masuk ke segi 8 UFC. Ini tak ubahnya seperti sepak bola negara kita, di mana jika sekali saja pun Indonesia masuk ke putaran Piala Dunia, itu sudah merupakan kehormatan yang luar biasa, meskipun pada akhirnya harus babak belur di babak penyisihannya. Namun bagi JK sendiri, tampaknya dia semakin meyakini akan peluangnya setelah tiket ke ruang final diterimanya yang dimungkinkan, mengacu dari kemenangannya kemarin dengan sebuah pukulan lurus kanan yang pendek namun tajam, sehingga membuat jagoan Korea Selatan itu terkejut dan tersungkur pulas ke kanvas. Jagoan dari Indonesia ini yang memiliki rekor 13-2 menerima instruksi dari pelatihnya bila mana lawannya mendekati jangan diberi ampun, langsung saja dibunuh. Di samping dia mengatakan rasa senangnya dari semua pengorbanan yang telah diberikannya dengan hasil latihan yang maksimal, dan juga rasa kebanggaannya di mana dia telah menunjukkan bahwa para petarung Indonesia memiliki kualitas. JK yang memulai karir dari Batam Fighter Club memiliki tinggi 172 cm dengan jangkauan 175 cm. Dengan membawa 5 kemenangan beruntun berperingkat kedua untuk kelas ringan profesional Asia Tenggara, di bawah Yoshiki Nakahara, petarung asal Jepang, dengan rekor 17-5. Keunikan rekor dari petarung Kabupaten Simalungun ini, dari 15 kemenangannya hanya sekali menang dengan keputusan, yang termasuk dari 5 win streak-nya dan selebihnya dengan penyelesaian. JK yang terkenal dengan kecepatan pukulan dan keras dengan stand up yang ketat, sering menjadi ancaman buat lawan-lawannya. Pada pertarungannya dengan Pawan Mansingh, JK memperlihatkan kecepatan dari pukulan berputarnya, yang mana jika diamati gaya ini persis apa yang selalu diterapkan oleh petarung elit divisi ringan Beneil Dariush, dengan secara tidak terduga melesatkan tembakannya. Dan yang terakhir, ketika melesatkan pukulan melawan Won Bin Ki yang memiliki ukuran tinggi 180 cm atau 8 cm lebih tinggi dari si tendangan maut, juga diselesaikan dengan pukulan akurat yang cepat dan keras. Dan sekali lagi, ini juga tampak persis dengan bentuk tembakan Dariush di saat lawannya melakukan agresi. Dan kemudian ada masalah kecil dari pria yang sekarang akan dihadapinya di final kelas ringan, Anshul Jubli, dengan rekor 6 kemenangan tanpa terkalahkan. Keduanya datang ke semifinal sebagai underdog, namun akhirnya kedua orang Asia ini juga yang berjibaku di partai final.
Jika Indonesia hanya sekitar 280 juta penduduk, akan tetapi India dengan sekitar 1,4 miliar penduduknya juga tidak mendapat seorang pun dari penduduknya yang ikut berperan bersama promosi UFC. Dan sama halnya dengan JK, jika Jubli juga berencana akan mengubahnya. Mantan guru matematika yang berusia 27 tahun dari Uttarakhand menerima bye di babak pertama turnamen dan kemudian menghadapi petarung Korea Selatan. Dan dari hasil pertarungan ini, Jubli berhasil meraih kemenangan dengan keputusan terpisah. Pasca pertarungan, Jubli mengatakan, "Aku sangat diunggulkan, tetapi India ada di sini, tidak ada sabuk hitam di India. Tidak ada pelatih Muay Thai, tidak ada pelatih kickboxing. Tapi ini adalah tanah para pejuang, lihatlah sejarah kami dan Anda akan melihat begitu banyak pejuang. Orang mengira orang India hanya insinyur atau dokter, tetapi aku di sini untuk membuktikan bahwa kita adalah pejuang," kata Jubli, mempertahankan semangatnya sebagai perwakilan dari negaranya. Ansul Jubli yang juga sebagai petarung ringan peringkat kedua untuk Asia Selatan sepanjang rekor profesionalnya dari 6 pertarungan memang belum terkalahkan. Dan tampaknya kekalahan itu akan berada di hadapan seorang JK Saragi. Pasalnya meskipun berpostur dengan tinggi 183 cm di atas JK dengan selisih 11 cm, dari keseluruhan rekor amatir dan profesionalnya, Jubli hanya memiliki 2 kali dengan kemenangan finish dengan membawa 7 kemenangan beruntun dari rekor amatirnya. Pada pertarungan terakhirnya melawan petarung asal Korea Selatan, Kyung Po Kim berperingkat ke-10 untuk pertarungan divisi ringan Jepang. Jubli hanya mampu memenangkan pertarungan dengan keputusan terpisah, di mana sebelumnya pada 2017, petarung Korea Selatan ini juga pernah dikalahkan Arman Sarukian dengan keputusan bulat. Meski tidak terdapat cuplikan pertarungan The Lion King dengan Kyung Po Kim, namun dari rekor Jubli yang hanya memiliki 2 kali kemenangan penyelesaian dibanding JK yang hanya memiliki 1 kali kemenangan keputusan, sangat dimungkinkan jika JK Saragi merupakan ancaman buat Jubli. Dan jika dilihat dari gaya pertarungan JK yang mirip dengan permainan Benil Darius, Jubli akan dibawa ke laut yang dalam jika saja petarung India itu tidak mengatur jarak yang dominan dengan memanfaatkan postur tubuhnya. Dan dalam situasi ini, JK dimungkinkan akan terus menerobos pertahanan dengan memulainya dari bawah untuk upaya ground and pound untuk memenangkan partai final Road to UFC dengan bidikan kontra di Octagon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.